Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program kesayangan kita di Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program-program yang menarik, pastinya dengan inspirasi-inspirasi menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya. Ada Bapak Randi Tunggeleng dan Bapak Bobby Orlando. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Luar biasa ya. Tentunya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Sangat siap. Sangat siap. Nah pemirsa, hari ini inspirasi kita akan dibawakan oleh seorang motivator dan juga personal development coach. Langsung saja, inilah dia Coach Mindiarto. Halo. Hai Coach, Halo, apa kabar? Kabar selalu baik. Luar biasa ya. Biasa di luar? Biasa di luar. Silakan Coach Min. Yuk. Oke. Di Win Wonder Inspiration selalu memberikan topik-topik yang menarik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perlukah pengawasan. Seperti apa pembahasannya? Inilah dia Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Nah, hari ini topiknya sangat menarik. Perlukah pengawasan? Sudah ada Coach Mindiarto yang akan menjelaskan. Perlu nggak ya pengawasan? Seperti apa Coach Min? Silakan Coach. Baik, perlukah pengawasan? Kalau bahasa pasarnya, perlukah kontrol itu ya? Nah, pada dasarnya seseorang atau setiap orang bisa mandiri. Hanya sekitar 10-15% itu mandiri. Maksudnya mandiri apa? Nggak perlu diawasin, nggak perlu dikontrol, nggak perlu disupervisi, nggak perlu dipantau itu. Mereka akan bekerja sesuai dengan rule. Mereka akan bekerja dengan totalitas. Mereka akan bekerja dengan produktivitas tinggi. Mereka akan bekerja dengan apa? Bekerja dengan benar, walaupun tidak ada pengawasan atau tidak kontrol. Nah, persoalan adalah bagaimana yang 85% ini loh. Nah, 85% ini memang kecenderungan seseorang tuh perlu dikontrol atau perlu pengawasan. Nah, itu ya. Nah, pertanyaan lanjutnya, pengawasan itu seperti apa? Nah, yang perlu kita pahami. Nah, tentunya ketika kita bicara pengawasan, ada orang, ada anak buah, ada pimpinan gitu ya, ada bawahan, ada atasan. Nah, sering sekali pengawasan atau kontrol itu tidak menjadi efektif atau tidak menjadi lebih produktif atau bisa juga pengawasan itu bahkan menjadi sebuah demotivasi. Nah, padahal tujuan pengawasan meningkatkan kinerja, menghindari atau mengurangi error, kan tujuan pengawasan gitu ya. Kemudian supaya hasilnya menjadi optimal. Nah, ternyata faktanya ada juga terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita di dalam konteks pemahaman pengawasan. Pertama karena apa? Bisa saja pimpinannya ini yang disebut one man show. Namanya pimpinan, pekerjaannya sebetulnya melakukan supervisi, malah dia bekerja sendiri gitu loh. Mengambil alih pekerjaan anak buah. Nah, ini banyak sekali terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena menganggap anak buah saya nggak bisa, anak buah saya nggak kompeten, anak buah saya wah payah deh gitu kan, sehingga dia ambil alih pekerjaan itu. Nah, itu satu. Jadi yang disebut dengan kedua juga terkadang ada sebuah kompetisi. Anak buah dengan pimpinan ingin adu unggul, adu hebat, adu pinter. Ya pasti anak buah pasti kalah lah. Kalau adu pinter ya, adu unggul. Namanya pimpinan kan memang mesti lebih unggul gitu ya. Nah, itu satu hal. Hal lain apalagi kok bisa terjadi? Seringkali pimpinan itu melakukan yang disebut micro leadership. Melakukan kepemimpinan, pengawasan, salah satunya fungsi leadership pengawasan yang terlalu detail, terlalu jelimet, terlalu sangat hal sepele diikut-ikutin, ya, hal-hal sepele dipelototin, diliatin. Apakah ini salah? Tentunya kalau bicara konteks benar dan salah, tidak salah kalau anak buah itu sebagai newcomers. Kalau anak buah itu belum mencapai standar yang kita harapkan, memang butuh pengawasan yang ketat. Kita perlu lihatin sampai detil-detil, apalagi kalau berkaitan dengan bisnis proses, nggak boleh salah nih, ya itu. Tapi anak buah kita kan tidak semua seperti itu. Kan ada yang sudah kemampuannya lumayan, bahkan ada yang sudah mandiri, bahkan cenderung ini kader-kader pengganti pimpinan.
Nah, tentunya pembedaan kompetensi ini perlu juga dengan cara treatment di dalam proses pengawasan juga berbeda. Buat teman-teman yang sudah matang, punya motivasi tinggi, ability-nya kuat, ya nggak perlu lah dengan menggunakan micro leadership. Ya cukup dengan ngomong-ngomong sebentar, tujuannya apa, dia begitu yes, dia akan jalan sendiri. Dia akan pinter sendiri, dia akan lakukan sendiri. Nah, tentunya itu ya. Ketiga adalah hal yang sering terjadi, kenapa terjadi pengawasan yang ekstra ketat, karena tidak percaya. Tidak percaya. Bisa tidak percaya ini karena belum kenal kompetensi atau ability anak buah. Tidak percaya juga karena memang orang ini sering bikin masalah gitu loh. Nah, ketika kita melihat orang ini bikin masalah, kok kenapa dipiara? Persoalan kan begitu ya. Nah, sering sekali kita kan lupa, udah tahu bermasalah kita piara, nggak coba dilakukan development atau mutasi atau rotasi, ya mungkin the worst case kita terpaksa harus lakukan apa? Bye ya gitu ya, harus lakukan apa? Fire gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang terjadi, perlukah pengawasan? Tentunya kita harus bicara dalam kontekstual yang tepat gitu ya. Yang tepat ya. Oke, tepat sekali. Hari ini di Win ya, Coach Min, seperti biasa ada amplop warna-warni yang sudah dipegang oleh kedua panelis saya, dan kali ini sudah dipegang oleh panelis pertama Bapak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Patricia. Coach Min, seperti biasa Coach, kira-kira akan diawali dengan amplop warna apa nih? Nah, yang depan saja merah lah. Yang depan merah. Patricia juga ada merah. Merah ya. Oke, kalau gitu tiganya saya serahkan dulu kepada Pak Bobi. Nanti sesi berikutnya sebentar kita akan buka dan tunjukkan ke pemirsa terlebih dahulu. Ya, baik. Coach Min, dari amplop merah Coach. Ya, jadi ada 3 pertanyaan seperti biasa. Untuk pertanyaan pertama nih Coach, apa yang paling berdampak bila dilakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan? Apa? Yang paling berdampak bila dilakukan pengawasan terhadap tindakan atau action yang dilakukan? Tentunya tindakan yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tindakan yang menyimpang, terjadi penyimpangan. Ya, tujuan pengawasan pasti adalah untuk improvement atau untuk productivity. Ya, untuk produktivitas itu satu. Hanya saja melakukan pengawasan kan ada ilmunya sendiri. Ilmunya apa? Tentang bagaimana kita cari sebab musabab. Kenapa sih terjadi penyimpangan? Kedua juga, selain terjadi penyimpangan, kita juga mesti lihat apakah beban tugas yang diberikan dengan target-target yang diberikan itu sesuai nggak dengan kompetensi yang dimiliki gitu ya. Karena ketika beban yang diberikan itu tinggi, sedangkan kompetensi tidak pernah mencapai sana, ya pasti akan terjadi gap. Maka dibutuhkan pengawasan. Ketika dilakukan pengawasan pun, karena ininya nggak nyampe, gitu ya, karena ada gap tadi, ya problem akan terus ada di sana, nggak selesai. Ya, maka dampaknya apa? Dampaknya tentunya adalah kita lihat kalau kompetensinya memadai, kemudian terjadi penyimpangan, kita cari penyebab utamanya. Jadi yang disebut dengan kita analisa masalah. Kemudian dari analisa masalah cari mana masalah yang paling akarnya itu, rohnya. Nah, disitulah kemudian kita cari solusi. Solusinya apa? Ya solusi dari sekian banyak solusi, carilah solusi yang paling akurat, paling tepat sesuai dengan kondisi dan sasaran. Jadi dampaknya apa? Pasti dampaknya adalah meningkatkan produktivitas, mengurangi error, ya kinerja akan meningkat. Itu yang pasti dampak-dampak daripada pengawasan yang benar. Tapi apakah pengawasan itu selalu benar? Ya belum tentu juga. Nah, ketika pengawasan itu nggak benar, dalam artian ada problem di dalam how to supervise gitu ya, ya pasti akan memiliki dampak-dampak lain juga. Begitu. Oke, wah luar biasa Coach Min. Kita lanjut dulu Coach, ya di pertanyaan kedua ini, apakah ukuran yang digunakan untuk dapat mengatakan pengawasan yang dilakukan itu ketat atau tidak ketat gitu? Apa ukurannya? Kalau secara normatif ini agak subjektif ya, karena ketat tidak ketat itu kadang-kadang tergantung orang. Tergantung orang, begitu diliatin jalan lewat aja, ngapain sih untuk lihat-lihat? Kan itu subjektif ya. Iya. Ketat atau tidak tepat adalah begini. Kita punya goal atau sasaran yang dituju. Sasaran yang dituju itu kan ukurannya ada yang akhir bulan, ada yang tujuannya adalah per minggu, bahkan ada sebuah pekerjaan yang tuntutannya per hari bahkan per jam.
gitu ya. Tuntutan tugas tergantung industrinya, tergantung kegiatannya. Nah, tentunya bagaimana pengawasan ketat dan tidak ketat itu kita harus lihat dalam konteks objektif jam, objektif hari, objektif minggu, objektif bulan. Nah, kalau objektifnya bulanan, anggap satu bulan harus mencapai X gitu. Ya, kalau kita lakukan supervisi atau pengawasan yang berkala weekly basis, ya itu sebetulnya sangat wajar. Setiap minggu kita bikin lihat ya, kita lakukan progress meeting week by weekly gitu, wajar. Tapi ketika objektifnya adalah mingguan, ya tentunya bisa dalam satu minggu 2-3 kali kita lakukan review. Tujuannya apa sih? Agar kalau salah tuh nggak kebablasan gitu loh. Ya, jadi kalau minggu 1 kita punya masalah, kan bisa kita lakukan reforecast atau langkah-langkah antisipatif yang lain pada minggu kedua dan seterusnya. Itu tujuan pengawasan itu ya. Kalau yang tadi weekly bisa 2. Bagaimana kalau yang objektifnya harian? Ya harian kita bisa lakukan mungkin per 3 jam atau per 2 jam. 2 jam kita review, 2 jam lagi kita lihat, 2 jam lagi kita lihat. Contoh kayak begitu. Nah, bagaimana kalau objektif jam-jaman? Ya mungkin per 1/4 jam kita harus lakukan pemantauan. Nah, pertanyaan adalah kalau karyawan banyak, apakah pemantauan itu mampu dilakukan oleh orang? Nah, bisa saja mungkin butuh alat bantu lain. Alat bantu lain apa ya? Mesin lah, atau CCTV lah, atau alat ukur apalah ketika tidak mencapai angka-angka tertentu yang kita lihat ada signal-signal tertentu. Jadi sangat penting dan sangat diperlukan di dalam pengawasan. Ketat dan tidak ketat, saya pikir tergantung kompetensi ya mestinya. Kalau seseorang skillful, rasanya pengawasan itu nggak perlu ketat. Tapi ketika dia sebagai pemula atau punya kinerja nggak bagus, gitu ya perlu dilakukan pengetatan. Kenapa? Karena orang ini kelihatan belum mencapai yang kita harapkan. Jadi pengawasan tujuannya apa? Bukan hanya menuntut kinerja, bisa saja bisnis prosesnya atau cara kerjanya yang perlu kita perbaiki. Jadi ketika teknik pegangnya, teknik melintingnya, atau teknik ngechatnya, teknik melasnya, atau teknik presentasinya, yang salah kita perbaiki, gitu. Begitu ya? Oke, wah, ya Coach. Ya, Bu Patricia mungkin. Sebelum dilanjutkan dulu ya, masih ada satu pertanyaan ya Pak Randi ya. Sebelum kita lanjutkan, kita harus rehat sejenak sebelum kita gali-gali Coach Mindarto. Oke, Coach Mindarto, kita istirahat dulu. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada satu pertanyaan dari amplop warna merah yang sudah dipegang oleh panelis pertama, Pak Randi. Silakan Pak Randi. Baik, Bu Patricia, kita lanjut Coach Min. Ini ada pertanyaan ketiga dari amplop merah. Apakah kita dapat mengubah frekuensi pengawasan bila ternyata hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan? Yes. Jadi pengawasan itu fleksibel ya, dinamis. Boleh di frekuensi ditambah atau dikurangin. Ditambah ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan. Jadi contohnya objektif 1 bulan kita lakukan biasanya idealnya seminggu sekali. Ya. Oh ternyata ketika kita bicara pengawasan seminggu sekali, kok hasilnya tidak sesuai ya? Masih terjadi penyimpangan yang cukup berat, cukup bagus. Ya boleh kita frekuensi itu untuk awalnya nanti di minggu keduanya tidak minggu kedua tetapi antara minggu 1 dan minggu 2. Mungkin ke 10 kita pengawasan sehingga errornya di 3 hari, kemudian baru pengawasan lagi di minggu kedua. Jadi itu artinya ditambah frekuensinya. Atau bisa juga dikurangi, karena apa? Orang yang kita lakukan supervisi ini ternyata cukup matang atas sasaran, atas briefing, atas apa yang kita bicarakan, dia mampu memahami. Ya, punya tingkat motivasi tinggi, ability-nya cukup, maka proses pengawasan itu dia kurangi frekuensinya atau dikendorkan. Dan memang disitulah seninya, seni pengawasan itu bukan seperti mesin, terus, kecuali kita berhadapan dengan mesin. Nah, kalau berhadapan dengan manusia, disitulah seninya ya. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang, tergantung tingkat result yang sudah dicapai, tergantung juga tingkat motivasi dan ability. Jadi pengawasan itu sangat tergantung motivasi dan ability. Jadi ability-nya bagus, ilmu bagus, tapi orangnya malas gitu. Ya perlu diawasi. Ketat gitu loh ya.
Oke, begitu ya, Randy Baik, ya. Oke. Coach Min, terima kasih. Bu Patricia, silakan. Terima kasih Pak Randi untuk amplop pertamanya. Kali ini masih ada 3 amplop lagi yang sudah dipegang oleh panelis kedua, Pak Bobby. Silakan Pak Bobby. Oke, thank you Patricia. Coach Min, silakan di antara tiganya. Saya pilih hijau deh ya. Yang hijau, oke. Mari kita buka. Yang hijau. Oke, baik. Kita lanjut dengan pertanyaan pertama untuk Coach. Apakah pengawasan juga dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga seseorang? Wah. Jadi memang pengawasan itu sifatnya adalah umum ya, umum. Bisa di dalam bisnis, bisa dalam keluarga, bisa kegiatan komunitas sosial sekalipun. Karena di dalam kegiatan sosial pun, toh kita bekerja juga ada objektif-objektif yang harus dicapai kan, kegiatan sosial sekalipun. Dalam keluarga juga sama. Contohnya pengawasan, apakah kalau anak masih kecil, kita lihat, ini anak ini punya tingkat kejujuran tinggi atau enggak. Ketika kejujuran anak ini tinggi, kita tanya kan, nanti besok ada ulangan enggak? Oh ada, sudah belajar belum? Sudah. Nah, ketika orang ini punya anak ini tingkat kejujuran tinggi, bisa dipertanggungjawabkan, ya cukup sampai sana lah. Tapi ketika anak ini, tanda petik ya, kan macam-macam, bisa juga rada-rada kreatif gitu. Kreatif ya Coach ya. Mencari jawaban, atau mencari alasan. Kreatif bikin alasan. Iya. Alasan. Nah, artinya apa? Saya tahu nih anak ini, maka besok ada ulangan nggak? Nggak ada. Oh, padahal ada kan. Nah, coba lihat catatan. Ada kontrol ke gurunya, atau kontrol dengan orang tua temannya. Besok ada ulangan nggak? Ya, kan itu kan pengawasannya sudah tambah ekstra. Ya. Andai kata hal itu tidak dilakukan karena biasanya tertuang di dalam buku tugas. Kalau anak ini anak kecil ya tentunya keluarga ini pengawasannya ya. Udah belajar belum? Sudah. Benar. Kapan? Tadi kok nggak lihat pegang buku ya? Pegangnya gadget terus. Coba deh. Nanti kalau yang nanya bapaknya, coba papa tes deh. Coba mama tes. Ulangan tentang apa nih? Materi apa nih? Nah itu ada sebetulnya bentuk-bentuk pengawasan bagaimana kontekstual di kantor dengan di rumah kan berbeda. Tapi perlu nggak? Bisa. Ya, nah itu pengawasan dalam artian hierarkis orang tua dengan anak. Tapi bisa juga kan pengawasan ini istri terhadap suaminya juga bisa. Pulangnya ke malam, lembur kemana? Aduh, bahaya. Nah, itu kan bentuk-bentuk pengawasan juga, nggak langsung gitu ya. Antara pengawasan atau sayang ya. Beda tipis. Sayang sama curiga beda tipis. Iya, sayang sama curiga. Beda tipis ya. Detektif Nah, ngikutin bisa detektif. dilakukan, sangat bisa juga di dalam keluarga, ya dimanapun, ya di dalam kegiatan apapun. Jadi pengawasan itu kan tidak selalu sifatnya ya tadi struktural, tapi bisa juga pengertian pengawasan ini di dalam pekerjaan kita sendiri. Saya mau kerja nih, saya mau presentasi, kan ada istilahnya preparing. Nah preparing sebetulnya kan pengawasan juga untuk mengawasi diri sendiri. Komputer saya sudah bagus nggak fungsinya? Saya mau ngadakan training, gimana layoutnya enak nggak? Ketika saya pasang di sini, sorot ke sana, teksnya, fontnya tuh cukup nggak sampai dengan audiens terjauh. Itu kan sebetulnya saya melakukan pengawasan terhadap diri saya sendiri. Itu bisa terjadi. Jadi apa yang harus saya lakukan? Oh ganti font kah? Atau ganti layar lah? Atau posisi ruangannya layoutnya dirubah lah? Macam-macam. Solusi. Jadi bisa dilakukan dimanapun. Begitu Mas Bobby. Baik Coach, thank you. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Siapakah yang harus diawasi secara ketat dalam sebuah keluarga? Siapa yang paling bermasalah? Dalam keluarga. Yang paling bermasalah. Siapa yang paling bermasalah dalam keluarga? Tentunya ini jawaban yang lucu juga sih. Artinya kalau biasanya melakukan pengawasan kan struktural ya, orang tua ke anak atau orang tua ke ART. Ini udah nyuci belum? Ini udah ngepel belum? Ini nyucinya udah bener nggak? Setrikanya rapi enggak? Wah, dan seterusnya lah. Tapi kalau dalam konteks umum bisa saja kepada siapa yang lebih ketat ya kepada orang-orang yang kita anggap bermasalah gitu loh. Bermasalah siapa? Bisa anak, bisa juga pasangan hidup,
Atau bisa juga mungkin dengan orang tua, maaf ya, orang tua kan kadang-kadang mungkin ada faktor usia dan lain sebagainya, lupa minum obat. Nah itu kan sebetulnya pengawasan Iya, kita iya, ya, betul. tujuannya mengingatkan. Tapi kalau menggunakan kata mengingatkan dengan pengawasan tuh dimaknai sebagai sebuah meaning yang sama, ya, ma udah makan obat belum? Ayah udah makan obat belum? Udah, lupa karena ada Alzheimer itu ya dimakan obatnya siang, padahal ini maksudnya sore gitu, obat malam gitu loh. Nah itu juga bentuk pengawasan. Nah bagaimana caranya? Bisa sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, bisa menggunakan handphone di setel setiap jam sekian bunyi net ada notifikasinya. Ada ya. remindernya ya. Ada remindernya itu bisa. Atau mungkin kalau ada teman di rumah yang sebagai asisten rumah tangga atau suster yang mendampingi, ya susternya kita ingatkan, suster sudah ibu udah dikasih obat belum, makan obat belum, dan seterusnya. Bukan hanya obat, mungkin kalau harus terapi, harus olahraga, apapun. Jadi pengawasan tuh bisa dilakukan untuk siapa? Untuk siapa saja. Siapa yang ketat tergantung masalahnya. Ya kan, ketat dan tidak ketat kan tergantung masalah. Kalau orang mandiri kan nggak perlu kita lakukan pengawasan ketat. Ya. Udah makan obat belum? Oke, sehari 3 kali. Ya, udah pasti benar 3 kali nanti lah. Karena tingkat kesadaran tinggi. Tapi bisa juga ada yang belum memiliki tingkat kesadaran kayak bayi lagi itu. Ya, Pak Bobi ya. Oke, mantap Coach Min. Dan yang terakhir di sini, dalam hal apa saja dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam sebuah keluarga? Pengawasan yang ketat dalam hal apa? Sebetulnya tergantung objektif kita dan apa yang ingin kita concernkan. Ketika income kita, contoh ya, ketika income kita pas-pasan atau tidak ada lebih, mungkin kita boleh melakukan pengawasan yang ketat dalam aspek pengeluaran. Financial aspek bisa saja kan. Apa financial aspek? Ya kita tinggal bikin anggaran. Anggaran yang pasti, uang sekolah sekian, uang makan sekian, biaya hidup sekian, uang listrik sekian, itu semua sisa. Nah sisanya ini fleksibilitas nih. Boleh bermain lah. Nah tapi siap bermain tinggal bikin lagi mana yang emas dan mana yang won gitu ya, atau need sama won. Nah, kita bikin skala prioritas ya. Jadi kembali kalau aspek keuangan ketat. Bisa juga aspek ketika kita ingin hidup sehat. Pengawasan apa? Ya pola makan, pola tidur, tidur, pola olahraga. Ya, apapun. Jadi pengawasan tergantung aim atau objektif yang ingin kita sasar, yang ingin kita capai apa. Atau yang menjadi hal krusial yang ingin kita awasin apa gitu. Jadi pengawasan itu bisa dalam artian apa? Bisa saya untuk orang lain, bisa juga pengawasan saya untuk diri saya kan. Saya ingin mengawasi tentang pengawasan berat badan saya contoh. Karena itu kontrol diri sendiri bisa. Ya, makannya gimana akibat makan jorok, gimana akibatnya? Oh, makan saya tertib, gimana akibatnya? Oh, istirahat saya jorok, gimana akibatnya? Nah, itu artinya diri sini kalau diri saya punya tingkat kesadaran tinggi. Nah, kalau saya nggak punya tingkat kesadaran tinggi, ya mesti cari perdana menteri kan, nyari polisi. Gitu. Siapa polisinya gitu kan? Ya bisa anak, bisa istri, bisa siapapun. Jadi dalam keluarga tetap bisa. Aspek apa tergantung objektif yang ingin kita capai apa, sehingga terjadi pengawasan ini kan menghindari terjadi penyimpangan lebih awal. Jadi sedini mungkin kita ketahui, ketika belok dikit kita luruskan. Tapi kalau udah nyasar begini belokinnya tuh susah kan. Karena apa? Ini ada habitus nih. Udah belok begini udah kenyamanan enak. Udah belokin ini waduh bisa patah gitu. Jadi kita dikit belokin ini belokin. Itu tujuannya pengawasan. Mantap. Thank you Coach. Oke, mungkin pertanyaan dari saya sedikit ya, Coach Min ya. Berat. Wah, berat. Enggak, Min. Jadi kalau misalnya pengawasan di keluarga, Coach Min, itu butuh seperti timeline-nya sendiri, sama seperti kayak kantor gitu, weekly, apa? Atau bagaimana, Coach? Termasuk dari anggaran keuangan? Ya, begini. Ada kadang-kadang memang dengan tertulis itu menjadi faktor, mungkin lupanya menjadi minor. Ya. Kedua, juga dengan tertulis itu biasanya kita punya rule lah strict. Tuh lihatnya catatan. Kita over atau enggak? Kan suruh baca sendiri gitu. Nah, tapi kalau
kedua belah pihak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, sebetulnya ya nggak perlu seperti gitu-gitu amat lah. Tinggal kita posting-posting, ya mungkin kalau kita banyak bank juga ruwet ya, tinggal di post aja, dibikin aja amplop, ini amplop makan di luar, ini amplop biaya hidup, ini amplop uang sekolah, ini amplop biaya listrik, ini amplop buat pulsa. Ya kita bikin pos-pos aja sesuai dengan biaya. Ini amplop untuk charity gitu kan bisa dibikin itu semua. Ya kalau artinya kita mau simple lah. Tinggal begitu amplop udah kosong berarti nggak ada kosong. Harus segera diisi. Bulan ini nggak bisa makan di luar lagi, udah habis. Kemarin jatahnya 300.000, habisnya 600.000, makanya lupa diri gitu. Ya udah terpaksa. Over ya. Over. Jadi bisa saja. Ya, Oke, bisa itu salah satu indikator yang bisa membantu ya. Bisa membantu. Oke, Coach Min, masih ada 2 amplop lagi tapi kita harus rehat sejenak. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Masih ada 2 amplop yang sudah dipegang oleh panelis kita. Ada Pak Randi Tunggeleng. Silakan Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih Patricia. Coach Min, sisa 2 coach ya, kira-kira. Kuning. Berarti yang biru lagi saya serahkan dulu untuk Pak Bobi nanti. Oke, yang kuning kita akan tunjukkan ke pemirsa terlebih dahulu. Oke, baik. Coach Min, dari amplop kuning, ini ada 3 pertanyaan yang tentunya bisa menambah inspirasi bagi para pemirsa. Yang pertama, apakah di dalam lingkup organisasi diperlukan sebuah sistem pengawasan yang ketat terhadap pengurus? Nah, ini mungkin organisasi sosial gimana ya? Organisasi secara umum lah ya, karena ada pengurusnya. Pengawasan yang ketat. Begini, aspek-aspek tertentu mungkin kita butuh pengawasan ketat. Aspek ya, karena organisasi kan nyangkut macam-macam ya. Yang paling ya mancut sasaran organisasi apa, atau visi misinya kan. Kemudian bagaimana aspek keuangan, itu kan organisasi. Ketiga juga aspek apalagi networking, dan kemudian ada aspek relasi dan sebagainya. Ya tentunya ada pos-pos tertentu atau ada poin-poin tertentu yang perlu kita lakukan pengetatan. Ya pengetatan contohnya, cash flow kita jebol, berarti pengetatan ada aspek keuangan. Keuangan itu bisa pengeluaran, bisa juga inflow ya. Siapa yang belum bayar iuran gitu. Itu kan pengawasan juga. Oke. Tapi kalau yang menjadi sasaran utama di dalam proyek kerja atau visi misi program kerjanya tersebut dalam organisasi adalah kita ingin mencapai sesuatu, contohnya ingin menambah jumlah member, maka perlu dilakukan pengawasan aspek apa? Penambahan member. Mulai dari apa? Mulai dari sistem rekrutmen member kan. Progresnya, rencana 1 tahun kita monitor setiap bulan. Berapa banyak prospek yang sudah dilakukan, sosialisasi apa yang sudah kita buat, berapa banyak yang hadir, dari sekian banyak yang hadir, berapa sukses rate-nya kecantol gitu kan ya. Nah itu kan pengawasan yang ketat. Kemudian bikin metode, ternyata nggak mencapai, apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau dalam dunia keuangan kita mesti bayar utang, reforecast gitu kan. Nah, itulah yang disebut pengawasan ketat. Nah, tergantung aim kita atau tergantung sasaran kerja kita di dalam kegiatan sosial gitu ya. Bisa juga bukan rekrut member, tetapi lebih banyak eksekusi program. Saya ingin melakukan charity kepada siapa? Operasi katarak, nah, atau saya ingin membantu kursi roda kepada yang bermasalah, atau saya ingin memberikan bantuan bedah rumah lagi hukum. Nah, ternyata kok sudah berjalan 3 bulan, kok target 25% dari 1 tahun belum mencapai. Kita bikin program yang lain. Apakah kemudahan syaratnya harus dikoreksi, atau kerja kitanya harus diekspansi gitu ya. Nah, itu jadi kembali apa yang harus dilakukan kembali ke sasaran kerja. Ya, sasaran kerjanya efisiensi, ya urusannya duit. Kalau sasaran kerja kita adalah tujuannya ingin berbuat sesuatu, berarti efektivitas bukan efisiensi.
Nah, gitu ya. Duit ada, jangan takut. Wah, tapi gimana kita buang duit? Buang duit aja nggak bisa, gimana suruh cari duit? Berapa gitu. Makanya yang mau nampung duitnya ngantri ntar. Ada yang mau siap buang duit. Oke, yang kedua Coach Min, bagaimana seharusnya pengawasan yang dilakukan terhadap para anggota dalam organisasi? Kalau tadi pengurus, ini anggota nih. Nah, ini agak susahnya ketika sesama anggota pengurus, kemudian sifatnya yayasan charity. Ya, charity memang ada faktor tenggang rasanya mesti ditebelin dikit lah. Kalau charity ya. Kalau corporate perusahaan kan kita bisa strict on the rule, melanggar tidak melanggar, bandel ya udahlah SP1, SP2 terpaksa sampai fireman. Tapi ke charity tenggang rasanya kita mesti dipertebal. Kemudian dicari juga permasalahannya apa, why-nya. Karena charity itu ya unik sedikit lah. Saya juga baru ini kan Sabtu kemarin mengisi juga di dalam hal teman-teman yang bekerja di dalam pelayanan. Problemnya di mana? Ya itulah kerja suka-suka dia. Karena merasa nggak dibayar gitu ya, suka-suka dia. Nah, kita kan perlu brainwashing bahwa bekerja tetap mesti profesional. Bekerja tetap mesti punya goal. Persoalan adalah kalau kita bicara di corporate digaji, kalau bicara charity ya nggak bayar. Tapi bukan berarti nggak bayar kemudian nggak profesional itu loh. Nggak dibayar pun tetap profesional. Dalam hal apa? Biasanya dalam hal sasaran. Maju tak gentar membela yang benar itu susah. Kalau di perusahaan kan maju tak gentar membela yang bayar. Bisa. Dia membela yang benar kan kaidah kerja gitu. Nah, ini kadang-kadang susah karena merasa charity atau merasa bukan struktural. Tadi kadang-kadang wah udah macam-macam lah. Lu kan teman gue juga, lu galak-galak amat sih. Nah, mentality seperti ini terjadi, tapi perlu kita brainwash. Ya, jadi bukan lagi pengawasan, tetapi kita brainwash, samakan kita satu visi misi, samakan kita tujuan pelayanan itu apa. Karena kalau bicara pelayanan, apapun kita agamanya, kan ujung-ujung pasti tuh nyantol di ayat mana itu loh. Muslim ya nyantol di ayat Muslim itu apa, di Nasrani nyantol lah pelayanan itu dari ayat Nasrani, ayat apa gitu kan. Nah, kita kaitkan aja ke sana lah. Berarti kita patuh nggak dengan iman kita gitu kan. Nah, ketika patuh ya patuh itulah. Karena contohnya kan banyak sekali. Contohnya kita nggak boleh muja berhala. Kan nggak pakai jika. Kita mesti hormat sama orang tua, ibu. Kan nggak pakai jika. Patuh orang tua, hormat orang tua, titik kan. Jika orang tuanya benar kan enggak juga. Maka kita kaitkan ke sana aja udah. Itu kan artinya apa? Itu jurinya udah. Itu apa namanya hukumnya udah. Ya, oke begitu kira-kira. Baik, Coach Min. Oke, yang ketiga Coach ya. Apakah organisasi yang melakukan pengawasan ketat akan lebih berkembang dibandingkan yang lainnya? Pengawasan ketatnya kalau konstruktif pasti akan lebih baik. Ya, pengawasan konstruktif. Kadang-kadang ada pengawasan juga yang destruktif ya. Karena punya kepentingan sendiri. Karena bisa saja diterjemahkan pengawasan ini akhirnya bukan pengawasan tapi nyari salah orang. Kan nyari salah orang kan. Pada setiap orang tidak sempurna, kesempurnaan milik Gusti Allah, kita sadar. Tapi kan di dalam organisasi kadang-kadang ada kesalahan, ketidaksempurnaan itu masuk toleran atau nggak toleran, masuk batas kita bisa acceptance atau not acceptance gitu ya. Nah, ini kan perlu dikalibrasi. Tapi ketika masuk organisasi yang tanda petik menjanjikan, tanda petik yang memiliki sebuah kesempatan emas, contohnya lah organisasi politik. Wah, gitu kan terjadi pengawasan, wah udah disikut begini tetap tahan aja gitu. Kenapa? Ya karena ada aim-nya tuh. Wah, kalau saya sukses bisa jadi pejabat, jadi bupati, wali kota, menteri, anggota DPRD atau DPR, atau bahkan bisa jadi menteri, bahkan mungkin bisa jadi presiden gitu kan. Jadi kadang-kadang ya pengawasan ini diperlukan nggak? Ya diperlukan juga. Hanya saja ini murni kerja atau ini kita sedang berpolitik. Ketika berpolitik ya pasti masuk ke dalam bagaimana saya berinteraksi di dalam apa ya, di dalam komunitas tersebut, dalam organisasi itu mesti siap-siap dunia politik. Nggak bisa lah kita masuk dunia politik tetapi ingin ditreatment kayak corporate, kayak perusahaan, susah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita berada di dalam sebuah organisasi perusahaan atau organisasi sosial biasa, dimasukkan aspek politik, ya rusak juga. Jadi memang ketika politik masuk ke agama,
ya politiknya rusak. Agama masuk politik, ya agama jadi rusak. Ya, segala dihalalkan kan. Begitu juga di dalam corporate perusahaan. Ketika perusahaan itu adalah idealnya begini, masuk ada faktor-faktor non corporate corporate apa ya? Corporate common atau corporate behavior itu ya. Masuk akses. Wah, kebanyakan masuk faktor-faktor politik, masuk kebanyakan faktor agama di dalam perusahaan. Ya ini pasti akan kacau lah udah. Terganggu, pasti terjadi. Apalagi kalau sudah kita tahu sendiri di negara kita kan namanya iman, agama itu macam-macam. Menurut sini halal, menurut sini haram, menurut sini halal, menurut sini haram, kan susah nih. Padahal kita hidup dalam komunitas yang satu. Mana yang harus kita pegang? Ya tegang rasa, saling memahami, saling merasakan. Karena halal dan haram kan tergantung masing-masing. Ya, contohnya kalau orang Hindu makan sapi kan haram. Orang Hindu karena sapi dianggap binatang yang suci. Tapi buat yang lain nikmat setik itu. Kembali tergantung kita ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau berarti saya malah tertarik yang terakhir. Dari dalam bisnis itu kalau masuk value-value yang non company itu malah bisa mengganggu ya. Jadi bukan hanya unsur politik tadi. Yang menarik adalah maka unsur-unsur agama itu kalau masuk. Nah kita tahu di Indonesia kita bicara juga ada kan. Oh sangat terjadi. Karena kadang-kadang ganti pemimpinan bahkan bisa ganti value karena bisa ada ganti value, yang dipegang pribadinya ya. Itu bisa mempengaruhi ya Coach Min ya. Iya sangat. Itu sebaiknya bagaimana tuh dilakukan kalau sudah terlanjur ada nih. Nah misalnya ada pemimpin baru, dan itu sudah menjadi value-nya organisasi, itu value perusahaan. Apakah dia harus ubah itu? Kalau begini, value itu kan mestinya sebuah nilai-nilai yang ingin diangkat di dalam sebuah organisasi. Apapun bentuk organisasinya, mau sosial, mau organisasi politik, mau corporate, itu kan organisasi juga ya. Nah value-nya itu yang harus dijaga. Ketika berubah, ini mesti disepakati. Sepakati siapa? Kalau pemilik pribadi mesti disepakati oleh ownernya, foundernya gitu kan. Nggak bisa menurut diri saya gitu ya. Karena apa? Karena kalau saya sebagai profesional kan hanya seumur jagung juga. Sewaktu-waktu saya bisa diganti kok. Yeah. Gitu ya. Ya mesti nah, tapi kalau bicaranya lagi adalah kalau ini menjadi sebuah organisasi yang bukan corporate, ya kembali siapa foundernya? Siapa norma-normanya? Kembali. Jadi jangan sampai value-value perusahaan yang ada di itu. Contoh, ada sebuah perusahaan juga punya value adalah saya tidak akan menjual produk-produk yang mengandung barang-barang bernyawa. Ada perusahaan yang memiliki value-value tidak akan menjual hidup barang-barang bernyawa. Maka ketika ditawari jualan barang bernyawa, dia akan tolak. Itu values-nya kan. Nah barang bernyawa itu gimana kalau bentuknya esen? Ya esen nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai benar-benar bernyawa itu jualan bakso. Itu kan ada nyawa tuh yang jadi korban. Ada juga perusahaan yang memiliki value adalah tidak akan menjual produk-produk yang membuat tidak sehat karena ini bisa kesehatan. Contohnya ditawarin jadi agen rokok itu. Jadi akan tolak karena value-nya adalah ingin perusahaan yang menciptakan kesehatan, gitu loh. Nah, value ini kan yang harus kita pertahankan. Ya sama kayak kita nih. Nah, kalau konteks negara, Pancasila. Kalau konteks perusahaan ya tergantung visi, misi, dan value perusahaan masing-masing. Konteks organisasi ya silahkan organisasi masing-masing. Tapi begitu masuk ini ingin merubah, nah ini yang biasanya akan terjadi, wah rame lah, gesekan macam-macam. Nah itu yang membuat apa? Yang membuat konflik. Maka terjadi pengawasan, terjadi ya macam-macam lah. Oke. Ya, kalau saya berarti itu aman ya, berarti nggak apa-apa ya kalau dia sudah punya value tidak menjual barang rokok, tidak menjual kesehatan gitu ya, atau menjual yang seperti tadi barang bernyawa. Itu sebenarnya ada sedikit unsur agama yang masuk ke dalam itu kan prinsip menjadi value. Bisa ada agama, ada non agama juga. Iya. Itu tidak apa-apa ya, dalam company nggak apa-apa ya, berarti nggak masalah kan? Karena kalau bicara saya ingin menjual barang-barang kesehatan nggak ada kaitan dengan agama kok. Saya ingin menjual barang-barang yang tidak bernyawa bukan karena saya tidak mau membunuh sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya apapun, entah ayam, entah sapi, entah babi, entah kambing gitu ya. Jadi menganggap ciptaan Tuhan. Saya tidak mau membunuh. Dan bahkan ada juga teman-teman saya juga dari agama tertentu kalau suruh makan ikan, makan. Udang makan. Tetapi kalau ketika masuk restoran tersebut, udang itu sudah mati. Udang ikan itu sudah mati. Tetapi kalau dalam akuarium ada udang masih hidup, ikan masih hidup tuh saya pesan ikan bakar. Tapi ikan yang itu artinya kan ikan hidup saya serok dibikin mati gitu loh. Ada nggak mau? Karena saya mematikan itu ikan gitu. Karena pesanan saya kemudian ikan ini jadi mati gitu. Atau pesan udang.
Udah hidup nih, dibikin mati gara-gara saya pesan makanan. Ada orang yang tidak mau, gitu loh. Tapi ada juga yang mau, tapi kalau sudah jadi di frozen, karena bukan saya yang matiin gitu loh. Kira-kira gitulah. Ini terjadi dalam value organisasi kehidupan. Thank you. Coach Min. Terima kasih Pak Randi untuk pertanyaannya. Coach Min, masih ada satu amplop, tapi kita harus rehat sejenak. Siap. Untuk itu, pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Memasuki segmen yang terakhir, masih ada satu amplop yang sudah dipegang oleh Pak Bobby Orlando. Silakan Pak Bobby. Thank you Patricia. Oke, Coach Min, satu lagi warna biru. Saya akan buka. Lihatkan ke kamera kita untuk pemirsa. Baik Coach, saya akan mulai. Yang pertama, siapakah yang paling tepat melakukan pengawasan di dalam satu perusahaan? Paling tepat. Yang paling tepat. Kalau bicara dari segi struktural ya pasti atasan lah ya, kalau dari segi struktural. Tapi pengawasan tuh pemahaman di sini tidak hanya sifatnya struktural, atasan ke bawahan. Tetapi juga ada teman mitra sekerja yang memiliki keterkaitan erat di dalam bisnis proses. Jadi saya bekerja, setelah dari saya bekerja saya harus serahkan ke sini. Ketika saya tidak menyerahkan ke sini, walaupun ini teman ya, Patricia wajib melakukan pengawasan, pengetahuan. Pak Min, mana nih reportnya kok belum saya terima? Padahal bukan atasan. Gitu. Jadi dalam bisnis proses. Kenapa? Begitu saya terlambat, beliau akan ikut terlambat, susah atau tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu kan bentuk pengawasan, ngingetin saya tuh. Ya, jadi pengertian pengawasan tidak selalu artinya kontrol, supervisi, tetapi juga mengingatkan ya pengawasan. Jadi bisa sejawat juga ya dalam satu tim ya. Yes, dalam satu. Bahkan mungkin termasuk dari bawah. Ya. Bawahnya bisa saja. Bahwa saya sebagai bawahan punya hak, bukan dituntut aja, kewajiban, punya hak untuk mendapatkan training setiap bulan. Karena sudah komitmennya perusahaan akan memberikan pelatihan setiap bulan. Kok ini sudah besok mau training kok adem ayem ya? Saya tanya, bos, besok ada training nggak bos? Kan gitu kan? Itu kan bentuk pengawasan saya ke atasan loh. Kok gaji belum cair? Itu yang paling terkenal itu. Paling common. Ya, itu bonus nggak nambah. Ya bahasanya kan bahasa reminder, bahasanya bertanya. Mengingatkan ya. Tapi mininya, kok ini ada sesuatu yang not on the track gitu kan kira-kira kan. Nah, bisa bertanya. Jadi itu bagian daripada proses pengawasan. Jadi pengawasan tidak selalu idealismenya kita tangkap struktural, tapi juga enggak. Bisa horizontal, tapi bisa juga dari bawah. Iya. Ya, pengawasan. Oke. Dalam teamwork ya khususnya. Ya atau karena Pak kok udah lama ya saya nggak join visit dengan saya. Saya pengen dong dicari di mana kelemahan saya supaya saya bisa lebih baik. Itu kan bentuk pengawasan, ngingetin pimpinannya, lupa nih. Kan bisa bottom up ya? Bisa. Untuk sekedar ini apa? Just reminder, ya, betul. ya, Tapi itu kan sebetulnya pengawasan kan? Iya. Supaya atasannya nggak lupa bahwa masih punya anak buah saya gitu. Baik Coach, oke kita lanjut. Apakah setiap divisi akan berbeda level ketatnya pengawasan yang harus dilakukan? Kalau sifatnya subjektivitas ya akan berbeda. Sifatnya subjektivitas. Tapi kalau sifatnya adalah bisnis proses akan sama. Bisnis proses artinya setelah ini, setelah ini sama. Itu bisnis proses yang harus dilalui sama ya. Tapi pengertian apakah beda level ketatnya bisa beda. Contohnya ketat gini. Ada orang yang terlambat 10 menit tutup mata, terlambat 1 menit tutup mata. Tapi ada juga terlambat 1 menit juga nggak tutup mata. You are tetap still late. Nah itu kan artinya level ketatnya berbeda. Karena apa? Filosofi yang dipegangnya berbeda. Yang satu pegang ya 5 menit masih maklum lah Jakarta macet. Karena standarnya macet atau tidak. Jadi 5 menit dianggap toleran gitu ya. Tapi yang satu mengatakan saya bukan macet nggak macet. Kapan Jakarta nggak macet? Yep. Nah, standarnya adalah mesin absensinya
merah atau biru? Merah berarti Anda sudah terlambat, biru enggak. Nah, jadi basic apa menentukan pengetatannya itu adalah sangat berbeda. Karena apa? Itu mungkin tidak masuk ke dalam SOP. SOP-nya apa? Masuk jam 8. Ketika tidak jam 8 gitu. Atau sama juga kalau dalam dunia penjualan sebuah perusahaan nama target itu 100%. Tapi ada juga perusahaan yang tertentu yang 90% sudah oke deh. 80% oke deh. Nah, saya pernah bekerja di perusahaan yang tidak ada toleransi, 100% itu wajib. Jadi bukan lagi makruh, bukan lagi saya usahakan. Wajib. Kenapa? Karena perusahaan bayar Anda juga sudah 100% sesuai dengan komitmennya. Gajinya, uang makannya, uang transportnya, uang segala 100% saya kasih. Maka 100% juga harus dikembalikan tanggung jawabnya gitu. Nah, ini kan filosofi atau value-value yang ingin kita terapkan, yang mana yang kita pegang. Maka itu akan menentukan juga tingkat apa? Tingkat ketat atau tidaknya di dalam proses pengawasan. Jadi ketika filosofi ini terjadi, walaupun dia 95%, Anda cari lagi sana. Harus mencapai 100%. Apakah itu di dunia penjualan, apa di dunia produksi? Kalau produksi, oke, Anda lembur dong. Kalau nggak mencapai, tambah setengah jam, tambah 1 jam, jangan pulang kalau nggak masalah. Dan seterusnya ya. Nah, dalam rekrutmen juga gitu. Kenapa ini orang ada kosong di dalam human resources placement? Iya Pak, cari orang susah. Tahu cari orang susah, makanya kita rekrut Anda. Nah, kan kita filosofi. Apa usaha Anda supaya tidak ada vacant position? Nah itu kan tergantung si bos. Mau toleran atau enggak. Toleran, semakin toleran, maka pengawasan semakin kendor. Semakin ketat, maka pengawasan semakin kuat. Kan begitu ya filosofinya. Jadi kembali kultur budaya sama personal karakter dari pimpinan tersebut ada di mana? Apakah unperform atau less the target itu adalah acceptable or not gitu loh. Nah, saya kebetulan bekerja di perusahaan yang zero tolerance. Tidak ada toleransi, wajib hukumnya semua. Karena perusahaan juga melaksanakan kewajibannya gitu. Oke, gitu ya. Baik. Oke, Coach, berikutnya. Apakah setiap pengawasan harus dilakukan beberapa lapis agar memastikan berjalan dengan baik? Ya, beberapa lapis bisa kalau tingkat kesulitannya tinggi ya. Namun secara normatif, secara umum itu biasanya menghindari subjektivitas itu adalah 2 layers lah ya. 2 layers. Jadi ketika ini dievaluasi oleh atasannya langsung sebagai user, nah supaya menghindari ada subjektivitas di sini, maka ada layer kedua untuk ikut melihat. Nah itu di dalam sistem penilaian KPI itu kan berlaku juga. Second layer, bahkan yang drastis lagi udah 360 derajat. Kiri kanan melihat, teman sejawat melihat, anak buah melihat. Itu yang udah konsep 360 derajat ya. Tapi kalau konsep umum udahlah, biasanya adalah atasan, kemudian atasannya lagi. Cukup sampai situ. Dengan harapan apa? Supaya ada objektivitasnya aja lebih kental lah, lebih kelihatan. Karena tapi bukan hanya sekedar 2 layer. Betul-betul 2 layer itu berfungsi. Kenapa Anda taruh skor 7? Kenapa Anda taruh skor 8 ke orang ini? Kenapa Anda taruh skor 4 ke orang ini gitu loh. Apa reasonnya? Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar 2 layernya, tapi untuk memastikan alasan kenapa memberikan skor itu. Itu yang lebih penting. Sebab kalau nggak ada yang lakukan, apa yang dia tulis kan akan menjadi sebuah kebenaran mutlak gitu loh. Oke, gitu ya Pak Boboy. Jika ada konflik coach ya antara yang layer 1 dan kedua, yang dari atasan lalu dari atasannya lagi, itu gimana untuk resolusi terhadap penilaian si bawahan itu? Ya kita minta why-nya, reason-nya. Why Anda nilai ini? Menurut saya, setahu saya ini, reason-nya ini. Nah tinggal nanti berargumentasi dalam hal reason kan. Nggak ketemu titik temu, naik banding ke atas. Atau ke kiri kanan. Jadi sebetulnya bukan penilaian saya dengan orang saya beda, tetapi reasonnya why. Karena bisa saja dia punya reason tersendiri sehingga menilai seperti itu. Saya punya reason tersendiri. Nah pertanyaan reason saya dengan dia cocok nggak, benar nggak? Itu sebetulnya sama dengan saya ketika nguji orang kuliah, bikin tugas akhir. Ada masalah ini, referensinya buku ini, teori ini, kemudian solusinya ini kan. Benar nggak ini solusinya? Belum tentu, belum dipraktekin kok, belum eksekusi. Tapi logika berpikirnya kan yang kita pakai. Oh logika berpikirnya problem ini, solusinya ini, benar. Ya, logika berpikir itu yang kita pakai kan. Sebetulnya. Karena untuk membenarkan karya tulis anak mahasiswa itu, kan mesti diuji dulu, dipraktekkan.
Kan kita udah keburu bubar kan. Keburu pisah kan. Dia udah keburu lulus kan, kerja di mana kita juga nggak tahu gitu. Tapi logic of thinkingnya demikian juga di dalam company. Logic of thinkingnya why setiap keputusan itu. Nah itulah yang diuji dengan tingkat kematangannya, knowledge yang cukup, experience yang memadai. Disitulah sebetulnya ujian di dalam why-nya itu. Terjawab ya Pak Bobby ya? Terjawab. Thank you, Coach. Oke. Ada mungkin lagi yang mau ditanyakan atau saya ada pertanyaan juga? Silakan. Kebagian ya. Coach Min, kalau tadi kita bahas tentang company ya, apakah indikator adanya pengawasan dari eksternal company, misalnya ada seorang profesional auditor, juga mempengaruhi atau malah indikatornya lebih baik dibanding hanya mengandalkan bagian internal dari company, Coach? Ya auditor itu kan tukang audit, tukang periksa, tukang ngawasin, tanpa eksternal tukang nyari salah orang ya. Kan gitu ya pemahamannya. Tapi intinya ada internal auditor itu berfungsi adalah untuk melakukan pengawasan terhadap bisnis proses yang ada di perusahaan kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh perusahaan kita gitu ya. Tapi internal siapa yang ngadain adalah internal perusahaan. Nah, internal perusahaan ini siapa? Biasanya internal auditor itu kalau nggak di bawah finance ya di bawah dirut. Gitu kan? Nah, pertanyaan kalau auditor itu internal, kalau di bawah finance atau di bawah dirut, siapa yang kontrol dirut? Yang ngawasin dirut? Siapa yang ngawasin finance? Maka ada eksternal auditor. Lu finance-nya sendiri kerja benar nggak? Dirutnya sendiri kerja melakukan bisnis proses yang benar nggak? Apakah Anda bikin keputusan adalah sesuai dengan authority atau di luar authority? Oh, di luar authority, ada kewenangan nggak? Nah, itu kan eksternal auditor akan berkata. Contohnya lagi, sering sekali terjadi bisnis proses ABCDF. Kemudian ternyata di tengah jalan ABCDEG. Memang mungkin secara bisnis proses ABCDG ini lebih baik dilakukan terus. Ketemu eksternal auditor, ini kan terjadi penyimpangan harusnya F. Tapi kalau F berdampak begini, kalau G lebih mulus, boleh G. Tapi kenapa nggak dirubah aturannya ABCDFG dulu? Jangan melanggar dulu gitu loh. Ubah dulu aturannya. Jadi fungsinya ISO contohnya adalah mencatat apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dicatatkan. Itu kan sebetulnya di dalam kegiatan sehari-hari bisnis proses ada eksternal auditor. Jadi orang ISO, eksternal auditor itu adalah hal-hal yang memastikan bahwa semua berjalan secara objektif dan prosedur yang kita sepakati bersama. Karena dia orang luar nggak punya kepentingan apa-apa. Gitu ya. Oke, terima kasih Coach Min dan terima kasih juga untuk pertanyaannya dari kedua panelis ya. Dan saya mau mendengarkan quotes of the day-nya dari Coach Mindiarto untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Coach Min. Pengawasan tujuannya adalah produktif, dan produktif itu dijawab dengan dua hal yang harus diperhatikan adalah efektivitas, tujuan tercapai, dan ada efisiensi, biaya hemat, waktu cepat. Waktu cepat. Mantap banget, efektivitas. Terima kasih Coach Mindiarto untuk pencerahannya hari ini ya. Dan juga terima kasih untuk Pak Randi dan Pak Bobby untuk pertanyaan yang sangat mendalam hari ini. Oke, pemirsa Simpo TV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Saya Patricia Andreas, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.